Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Pada hari ini Mami akan bagikan kegiatan Mami sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, di sini Mami itu sedang menghitung sisa uang belanja yang sengaja Mami kumpulkan dalam sebuah toples. Dan di sini Mami itu pengen memasukkan uang belanja hari ini karena hari ini tuh nggak ada tukang sayur lewat ya Mam. Dari sisa-sisa uang belanja sayur ini akan Mami manfaatkan sebagai dana darurat khusus untuk belanja sayur ya Mam. Jadi nanti akan berguna ketika mungkin ada tamu sedang berkunjung gitu ya Mam. Dan Mami tuh butuh tambahan budget untuk membeli sayur. Nah, Mami bisa gunakan sisa uang belanja sayur ini. Kemudian apabila sesekali pengen makan enak gitu ya Mam, jadi Mami bisa manfaatkan untuk menambah budget membeli sayur. Nah, teman-teman juga bisa meniru cara Mami seperti ini, dan ini sangat membantu serta bermanfaat sekali ya Mam, ketika kita itu membutuhkan tambahan anggaran untuk berbelanja sayur. Seperti yang Mami katakan bahwa hari ini Mami itu nggak belanja sayur, dan alhamdulillah di kulkas itu masih ada beberapa sayuran yang bisa Mami masak untuk hari ini ya Mam. Dan tadi anggarannya Mami masukkan ke dalam dana darurat untuk membeli sayur ya Mam. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah terkumpul sebanyak Rp77.000 ya. Karena memang ya untuk belanja sayur anggaran Mami itu nggak begitu banyak ya teman-teman. Jadi udah sisa segitu, dapat segitu saja Mami itu sudah alhamdulillah, karena Mami bisa menyisakan dari anggaran sayur yang sudah Mami buat. Kalau dulu begitu ada sisa Mami gunakan buat jajan ya Mam. Tapi alhamdulillah sekarang saat Mami itu menerapkan budgeting, karena untuk anggaran itu sudah Mami sendiri-sendirikan, maka di situ Mami bisa lebih mengontrol pengeluaran. Jadi di sini Mami itu menemukan perubahan ke hal yang lebih baik lagi. Ternyata menjalankan peran sebagai seorang ibu rumah tangga, kita itu harus menguasai di banyak bidang ya. Seperti bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik, kemudian juga kita harus bisa mendidik anak juga, dan juga bagaimana kita itu mengurus suami dengan baik, serta bagaimana kita itu bisa belajar masak dan sebagainya ya. Dan semua itu tidak bisa kita dapatkan secara instan atau tiba-tiba kita itu bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang sempurna kayak gitu ya. Jadi menjadi ibu rumah tangga juga perlu proses dan perlu belajar ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, maka kita akan bisa menggali pengalaman-pengalaman dari diri sendiri maupun dari orang lain atau lingkungan sekitar. Dengan begitu, maka kita akan bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang lebih baik lagi. Meskipun profesi sebagai seorang ibu rumah tangga itu bukanlah sebuah cita-cita ya Mam. Karena waktu kecil kita semua mungkin gak ada ya yang bercita-cita menjadi seorang ibu rumah tangga. Begitu kita sudah memutuskan untuk menikah dan berumah tangga, maka profesi itu akan menjadi gelar kita ya teman-teman. Meskipun teman-teman juga ada yang menjadi seorang wanita karir, tetapi ketika sudah di rumah, maka profesinya juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Peran sebagai seorang ibu rumah tangga merupakan pekerjaan yang sangat mulia
karena segala jerih payah dan juga lelah kita tidak mengharapkan imbalan berupa materi, namun apabila kita mengerjakan segala pekerjaan dengan tulus dan juga ikhlas, yang kita harapkan hanyalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Mami itu sudah cerita ke sana kemari ya teman-teman, dan sampai lupa buat sapa teman-teman semua. Di sini Mami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video Mami yang sederhana ini. Semoga di video ini ada manfaatnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasinya supaya kalian selalu update video terbaru dari Mami Channel. Dalam menjalani peran sebagai seorang ibu rumah tangga, kita harus tetap bahagia ya Mam. Jadi bagaimanapun caranya kita harus tetap menciptakan suasana kebahagiaan itu dari hati. Kalau kita menjalankan rutinitas setiap hari meskipun hanya itu terus dan membosankan, kalau kita mengerjakannya dengan tulus dan juga ikhlas, insya Allah hati kita itu akan terasa bahagia ya teman-teman. Untuk menghilangkan segala rasa kejenuhan, kita bisa jadwalkan me time, sesekali membaca buku, atau kita membuka sosial media dan mencari informasi yang bermanfaat dan menambah ilmu, atau bisa teman-teman juga menonton film favorit, atau mungkin buat teman-teman yang hobi dengan tanaman, dengan merawat tanaman saja itu sudah membuat pikiran kita itu menjadi lebih fresh. Dan untuk mengurangi kejenuhan, kita juga bisa melakukan suatu usaha atau membuat bisnis kecil-kecilan yang bisa kita jalankan dari rumah, dan hitung-hitung juga untuk membantu perekonomian keluarga ya. Dan banyak sekali bisnis yang bisa kita jalankan dari rumah, seperti membuat kue atau jajanan. Nah, teman-teman bisa belajar dari memanfaatkan internet. Jadi teman-teman gak perlu kursus ataupun mengikuti pelatihan ya, karena sekarang sudah era digital. Jadi kita bisa menambah wawasan dari mana saja ya teman-teman. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen bikin lauk mateng, atau mungkin teman-teman juga pengen jualan pulsa, nah itu juga bisa dikerjakan dari rumah ya. Kemudian teman-teman yang mempunyai tangan kreatif bisa menciptakan sebuah kerajinan yang bisa dijual dan bisa mendapatkan keuntungan ya. Di sini Mami itu sudah mulai masak dan ini sudah hampir matang ya. Jadi tadi itu masih ada beberapa sayuran di kulkas. Dan ini Mami buat sayur bening sawi campur jagung manis dan juga wortel. Dan ini rasanya itu enak ya teman-teman, jadi rasanya itu segar. Mami kasih taburan bawang goreng. Kemudian untuk menu kedua, di sini Mami bikin tahu dan juga tempe balado. Dan ini sudah pedas ya Mam. Jadi Mami nggak tambah dengan sambal. Kemudian di sini untuk menu ketiga, tadi Mami masih punya 1 butir telur, dan tadi Mami itu campur dengan tepung sasa ya. Jadi Mami kasih 2 sendok tepung sasa yang rasanya hot itu ya teman-teman. Jadi rasanya di sini tuh agak pedas gitu. Kemudian Mami kasih bawang pre. Dan ini hasilnya itu jadi lumayan banyak ya. Jadi dari 1 butir telur itu bisa kita makan bertiga. Dan ini juga sebuah tips juga ya buat teman-teman yang keluarganya banyak. Jadi bisa ditambah dengan tepung atau ditambah dengan kelapa parut. Maka hasil telurnya itu akan jadi lumayan banyak dan bisa dibagi ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah semua sudah matang.
Jadi habis masak, Mami mandi dulu, kemudian jemput anak pulang sekolah. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.